Jadi merasa tak kena pada Taehyung. Iya Pak Kim, kita akan mendengarkan ucapan Pak Kim dengan baik. Sayang, jangan menyala dulu, biarkan Pak Kim memberikan penjelasan terlebih dahulu. Daniel selalu terima. Dari sebelum hamil saja, dia sudah jadi tukang protes. Sekarang malah sedang hamil. Makin menjadi sikap Tania. Padahal kau yang terus menyala dari tadi, kenapa malah menyalahkan aku? Ucap Tania dengan tatapan kesal. Sudahlah, kau akan pergi saja, ucap Taehyung yang merasa benar-benar kesal dan kemudian pergi meninggalkan Hosek dan Tania di sana. Pak Kim tunggu, suruh Hosek ingin mengejar. Sudah, biarkan saja, kita langsung pergi ke sana saja untuk mengambil nomor antrian. Anda juga pasti bertemu dengan Jugi yang di sana, cakap Tania. Benar juga, ya sudah, ayo kita pergi aja ke Seok. Saat Taehyung kembali 20 menit kemudian, dia bisa melihat Chanmi sedang mengobrol bersama Tania dan Hosek. Taehyung menyodorkan segelas jus strawberry pada Chanmi. Terima kasih mau, ucap Chanmi yang langsung meminum jus tersebut karena sudah kehausan. Kau belum dipanggil untuk masuk atau sudah terlewat gara-gara lama menungguku, tanya Taehyung. Belum mau, lagi pula kalau namaku sudah dipanggil, aku tidak perlu menunggumu datang kan? Kau bisa menyusul masuk ke belakangan, jawab Chanmi. Taehyung mengaku membenarkan. Sebentar lagi giliranku, kalau yang di dalam sana sudah keluar, ucap Chanmi. Karena Taehyung mengangguk paham. Tumben Pak Kim yang mengantar Nona Pak. Biasanya kan Jongwon kemana Pak? Tanya Hosek penasaran. Jelaskan tidak, nanti malah kalian salah terus-menerus tadi, senyum Taehyung. Segera jelaskan, balas Tania sinis. Kita butuh penjelasan cepatnya dan sekarang juga. Tania bukan tak suka pada Chanmi, tapi sebelum menikah kemarin Yen pernah curhat tentang hubungan Taehyung dan Chanmi dulu. Tania cuma tak mau hal ini akan menjadi kesalahpahaman di kemudian hari, apalagi kalau sampai membuat Yen sakit hati. Sudah diganti dulu, Tania merasa kasihan kalau Yen harus kembali menelan kenyataan pahit. Apa Yen tahu hal ini? Tanya Tania penasaran. Mungkin saja kan Yen memang sudah tahu. Chanmi sudah menatap Tania dengan pandangan tak suka. Apa? Tanya Tania dengan merantang saat ia balik menatap Chanmi di sana. Hingga kali itu langsung buang muka. Belum, tapi aku buru-buru berangkat kemari, jadi belum ada kesempatan menjelaskan hal ini pada istriku, jawab Taehyung bohong. Aku pasti benar-benar akan menjelaskannya sebelum aku sendiri yang akan memberitahukan hal ini pada Jumian dan jawab Tania. Ya, sudah tak perlu ikut campur. Kalian tidak ingin melihatku bertengkar dengan Yen kan? Balas Taehyung. Sudah, Tania hanya mau menyengalah. Namanya salah kalau mau mengantarku pergi periksa kandungan. Padahal hanya sekedar mengantar, belum juga pergi ke hotel berdua, celutuk Chanmi. Taehyung langsung mengangguk tak percaya. Kau ini sedang mengantar ya, jangan diteruskan. Mulutmu itu, mau aku sumpah dengan kaki bekas, ucap Tania terpancing emosi dengan ucapan Chanmi barusan. Kenapa pergi di hotel berdua dengan suami orang menapak? Tidak boleh seperti itu, ingat dosa. Tambah Seok. Chanmi cuma pasang ekspresi datar, makanya tidak usah sok penasaran, sedikit-sedikit merasa curiga. Kau belum tahu saja rasanya menjadi diriku, semuanya terasa berat untuk aku tanggung sendirian, sentaknya. Kau sering curhat, maaf saja, aku tidak tertarik untuk mendengarnya. Balas Tania acuh. Dua ibu hamil ini habis sekali beradu mulut. Aku merasa lelah melihat kelakuan mereka. Kau dan merasa keadaannya ya Tuhan, batin Taehyung. Sayang sudah, ingat kata dokter, kau harus mengurangi yang namanya marah-marah. Tekanan darah tinggi saat sedang hamil adalah kondisi yang tak baik, ucap Hosek mengingatkan. Tania langsung terkejut saat teringat akan hal itu. Ya ampun, aku sampai melupakannya. Maafkan Umayana. Kau baik-baik saja kan di dalam sana, ucapnya sembari mengusap-usap perut pencitnya. Pintu ruangan dokter terbuka. Seorang suster baru saja memanggil nama Chanmi untuk masuk ke dalam. Taehyung turut ikut masuk juga sesuai dengan pesan dari Jonghan agar ia bisa sekalian mendengar penjelasan mengenai keadaan kandungan Chanmi langsung dari mulut dokter.
Waktu pemeriksaan tak lama karena memang kelihatannya Chanmi sedang tidak mood untuk menyanyikan diri tadi itu berat tetap coy. Chanmi terkadang hanya mengangguk ataupun menggeleng sesekali ketika ditanya, sapinya hanya diam membisu. Setelah semuanya selesai, mereka dipersilakan untuk keluar dari ruangan dokter. Chanmi berjalan terlebih dahulu dan Taehyung menyusul di belakang. Sudah pak, tanya Osek. Sudah, aku akan pulang duluan, ucap Taehyung pamit. Iya bos Kim, sampaikan salamku pada Chungyeon, aku merindukannya. Lain kali minta dia berkunjung ke rumahku tamatannya. Iya nanti akan aku sampaikan pada Taehyung. Bukannya langsung pulang, Chanmi bilang dia ingin mampir ke Chicken Bakery terlebih dahulu. Ia ingin makan sesuatu yang manis di sana sebelum kembali ke rumah sewa. Ya sudah Taehyung tulis saja apa maunya. Aku ingin minum es americano sekali ini saja, rengek Chanmi. Tidak boleh, bisa-bisa aku akan diomeli oleh ibu-ibu lagi. Balas Taehyung dengan alasan yang tak nyambung. Chanmi sudah cemburu di sana, tapi tentunya ia masih ada mood untuk menghabiskan kue yang telah mereka pesan. Nanti malam kau berani tidur sendirian kan? Tanya Taehyung. Tidak, sudah kebiasaan ada Chunghan yang menjaga aku. Aku merasa ada yang kurang saat ia tak ada. Tapi kalau terpaksa ya sudah tidak masalah. Aku akan berusaha memberanikan diri kecuali mau bersedia menemaniku, balas Chanmi. Aku ini sudah beristri, tidak mungkin aku meninggalkan istriku untuk menginap di rumah wanita lain, telak Taehyung. Hanya satu hari, kita juga tak melakukan apa-apa. Kenapa Chungyeon harus marah? Tanya Chanmi masih tak ingin menyerah. Jangan bertanya padaku, coba bayangkan sendiri saja jika kau berada di posisi istriku. Apa kau akan terima saat suami memilih untuk tidur di rumah wanita lain? Taehyung berat bertanya. Chanmi bertajak sebal. Memang harus seperti ini. Saat berhadapan dengan Chanmi, harus bisa bersikap tegas. Kalau tidak, pasti ia akan semakin menjadi-jadi. Aku menebak kau pasti tak berani bercerita pada Chungyeon jika hari ini kau pergi mengantarku ke dokter kandungan. Iya kan, tepat Chanmi. Memang, komentar Taehyung lesu. Aku hanya berusaha menghindari pertengkaran di antara kita. Aku tidak mau istriku jadi berpikiran tidak-tidak. Sudah terlanjur bohong, jadi sekalian saja katakan padanya jika malam ini kau tak bisa pulang karena ada sesuatu yang harus dikerjakan, ucap Chanmi berusaha untuk menghasut. Apa-apaan dia, nekat sekali jadi orang, batin Taehyung kesal. Temani aku sekali saja, hanya malam ini. Mau, aku benar-benar takut sendirian. Kau mau kan? Tanya Chanmi masih belum menyerah juga. Tidak mau, nanti akan aku carikan solusi dengan sembari jalan. Jawab Taehyung tak tergoda bujukan pelakor hamil. Setelah pulang dari KH Chicken Bakery, Taehyung langsung mengantarkan Chanmi ke rumah sewa. Di sana Chanmi masih berusaha menahan Taehyung untuk mampir sebentar, tapi Taehyung tetap pada pendiriannya yang terus saja menolak dengan tegas. Taehyung ingin membicarakan masalah hari ini dengan sang istri secepatnya sebelum tanya bocor. Meskipun sebenarnya Taehyung juga tak mengerti dari mana ia harus mulai bicara sebelum nanti berhadapan dengan sang istri. Jadi Taehyung memutuskan untuk menelepon Ian terlebih dahulu menanyakan keberadaan sang istri saat ini. Halo, sayang kau sedang berada di mana? Apa masih bersama Minji? Tidak, aku batal pergi ke sana. Lah, kenapa? Tidak apa-apa, lain kali saja. Kalau Papa dan Mama juga batal. Kenapa? Kau sakit? Teman sekali batal pergi padahal sudah berencana. Tidak kok. Jadi sekarang kau sedang berada di mana? Di rumah. Baiklah, aku akan pulang sekarang, tunggu aku di sana. Memangnya urusan Opa sudah selesai. Aku kira Opa akan sibuk hingga malam. Sudah kok. Aku akan pulang ke rumah karena ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Apa? Nanti saja. Sekarang saja aku penasaran. Aku sudah dalam perjalanan pulang ke rumah. Sebentar lagi sampai. Tidak enak jika bicara di telepon. Tunggu aku datang sekitar 5 menit lagi. Ya sudah, aku akan tunggu. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Opa. Apa?
Nanti saja sekalian. Aku bisa saja membicarakan hal ini lewat telepon, tapi takutnya nanti apa malah kehilangan fokus menyetir. Ya sudah, akan aku matikan sambungan teleponnya. Ya apa, hati-hati saat menyetir dan pulanglah dengan selamat. Iya sayang, sambungan telepon berakhir di sana. Benar kata Tania Uni, kalau tadi Opa mengantarkan Chanwi pergi ke dokter kandungan. Jadi ini yang Opa maksud dengan urusan mendadak, tanya Yen. Tenang saja Yen tak langsung melaprak Taehyung di tempat. Saat Taehyung baru datang tadi, Yen membiarkan sang suami menghela nafas hingga lega terlebih dahulu, melepaskan sepatu yang Taehyung kenakan berserta dengan jaketnya. Bahkan saat Taehyung meminta tolong pada Yen untuk mengambilkan ia segelas air minum, Yen mengurutinya dengan senyum. Yen juga menawarkan Taehyung makan siang terlebih dahulu. Teringat tadi pagi Taehyung belum sempat sarapan, jadi ya sudah mereka makan siang bersama terlebih dahulu. Emang bocor sekali si Tania, padahal tadi aku sudah bilang jangan bicara yang tidak-tidak padamu, karena aku takut kita akan bertengkar karena hal ini. Wajah Taehyung sudah kelihatan kesal maksimal. Kau melihatku sedang marah atau tidak? Tanya Yen. Taehyung diam tak menjawab. Tidak kan, aku hanya ingin bertanya kenapa kau bilang itu urusan mendadak kalau hanya sekedar mengantar Chanwi pergi ke dokter kandungan. Mau bagaimana lagi, aku tidak bisa menemukan alasan lain selain itu. Aku takut kau akan marah, aku Taehyung. Memangnya Chunghan kemana? Biasanya Chunghan yang mengurus Chanwi kan? Tanya Yen penasaran. Dia izin pulang ke halaman selama seminggu. Sebenarnya hal ini yang ingin aku bicarakan padamu, tapi ternyata kau malah tahu hal ini duluan dari Tania. Kau tidak marah kan? Hanya kecewa, singkat tapi sukses membuat Taehyung kalau maksimal. Sayang. Bukan karena Opa mengantar Chanwi, tapi karena Opa tidak jujur padaku dari awal. Kenapa aku harus tahu masalah ini dari orang lain selain? Maaf. Lain kali jangan seperti ini lagi. Kita sudah menikah, sudah resmi menjadi pasangan suami dan istri. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang ditutup-tutupi karena hal tersebut sangat memungkinkan akan menimbulkan kesalahpahaman. Ucap Yen memberikan nasihat. Iya sayang, salahku karena sejak awal sudah berpikir yang tidak-tidak. Takut kau marah kalau aku bicara jujur, padahal aku bahkan belum tahu reaksimu akan seperti apa. Bahasanya merasa menyesal. Aku tidak sebocah itu untuk gampang marah, kecuali kalau pas sengaja mendatangi Chanwi dengan alasan yang tak jelas. Kedepannya jika ingin bertemu dengan Chanwi jangan pakai acara bohong lagi, karena aku tidak suka omelan. Iya sayang, aku janji tak akan bohong lagi padamu, balas Taehyung. Sekarang ini aku sedang bingung siapa yang bisa menggantikan Chunghan untuk sementara waktu menjaga Chanwi di rumah sewanya. Ia mengaku takut sedang berada di sana, terutama ketika di malam hari. Apa kau bisa memberikan solusi? Tanya Taehyung. Kalau masalah itu aku tidak yakin, memangnya para pegawai apa tidak ada yang bersedia, tanya Yen. Kemarin aku sudah meminta tolong pada Sok Jin Young, tapi dia malah menolaknya secara mentah-mentah. Aku juga sudah bertanya pada pegawai V cafe lainnya, tapi memang tidak ada yang bersedia, jawab Taehyung. Malah jadi serba gosip kalau aku sedang ribut mencari orang untuk menjaga istri keduaku yang tengah hamil. Padahal kan istri keduaku bernama Baby Song. Kenapa orang-orang hobi bicara semaunya? Aku Taehyung agak sebal. Mendengar cerita Taehyung, tiba-tiba Yen jadi kesal. Tidak salah jika gosip semacam itu menyebar dari cara Taehyung yang sangat bertanggung jawab atas Chanmi, padahal sebenarnya tidak ada hal kuat yang mengharuskan Taehyung untuk melakukan semua itu. Taehyung saja yang terlalu baik. Kalau nanti seandainya kita tidak bisa menemukan pengganti Chunghan, bagaimana jika untuk sementara waktu Chanmi tinggal di sini? Hanya 1 minggu saja kok, tanya Taehyung sedang adu kesaktian dengan sang istri. Atas dasar apa ia percaya diri sekali bicara seperti itu, seolah-olah memiliki ilmu kebal dari amukan Madasyat sang istri. Di sini jelas sekali jika Taehyung tanpa sengaja sudah menjadi gara-gara. Dia sudah membangunkan macan tidur. Tidak boleh, aku tidak sudi satu rumah dengan Chanmi, apalagi sampai membiarkan Opa membawanya masuk ke dalam rumah kita. Santai Yen penuh emosi. Gampang sekali Taehyung bicara seperti itu, ibarat menuang bensin ke dalam bara api.
Sayang, kau tidak kasihan padanya. Lagi pula ia sedang hamil, ucap Taehyung masih belum bisa membaca situasi dan kondisi. Jangan-jangan benar itu anak Kopa, makanya aku berani memperjuangkan Chanmi sampai segitunya. Turuyan tanpa alasan. Namanya juga orang cemburu, 1001 alasan akan dikeluarkan semuanya. Mau itu benar ataupun